Yu-Gi-Oh! Zexal adalah lanjutan seri dari anime Yu-Gi-Oh! Duel Monster. Pada Yu-Gi-Oh! Zexal kita diperkenalkan dengan teknik summon baru, yaitu Axis Summon. Axis Summon dilakukan dengan menumpukan material pembangun di bawah kartu Monster Axis. Dan untuk mengaktifkan efeknya, Monster Axis harus melepas satu atau bahkan dua material dari Axis-nya. Oke, kita mulai cerita anime Yu-Gi-Oh! Zexalnya. Yuma Tsukumo adalah seorang anak sekolah yang sangat periang, aktif dan konyol. Yuma tidak begitu pandai dalam bermain duel monster. Ini terbukti dengan Yuma kadang kalah saat berduel, Yuma kadang lupa mengaktifkan kartu trap yang telah dipasangnya, dan Yuma kurang mengerti dengan efek-efek kartu. Suatu malam Yuma bermimpi berada di suatu jurang tebing, yang mana di depannya terdapat sebuah pintu besar. Lalu ada yang berbisik kepada Yuma siapa yang membuka pintu ini, akan memperoleh kekuatan yang baru. Tapi harus siap kehilangan akan sesuatu yang berharga. Awalnya Yuma hanya menganggap mimpi itu hanya bunga tidur dan bualan saja, namun mimpi itu datang kepada Yuma setiap malam. Shin berpindah ke sekolah, di mana teman sekelas Yuma yang berbadan besar. Kita sebut saja Tetsuo. Tetsuo ternyata sedang berduel melawan Shark. Shark adalah seorang preman sekolah yang menindas anak-anak lemah. Shark akan mengambil deck siapa saja yang ia kalahkan. Yuma menyaksikan pertandingan Tetsuo dengan Shark. Yuma terkagum melihat Shark berhasil melakukan Axis Summon. Karena Yuma sendiri belum pernah melakukan Axis Summon. Dengan Mo-Center Axis tersebut, Shark berhasil mengalahkan Tetsuo. Setelah mengalahkan Tetsuo, Shark mengambil deck milik Tetsuo. Melihat akan aksi Shark tersebut Yuma merasa marah. Karena Tetsuo merupakan sahabat Yuma. Yuma tidak terima dan menantang Shark berduel. Shark setuju, dan bila Yuma kalah nanti maka Shark akan mengambil deck Yuma juga, duel pun berlangsung. Singkat cerita Shark melakukan taktik yang sama dengan sebelumnya yaitu dengan summon Axis Monster. Tentu saja Yuma yang tidak punya Axis Monster kewalahan dan hampir kalah. Tiba-tiba Yuma teringat akan mimpi-mimpinya selama ini yaitu tentang gerbang besar. Tiba-tiba secara mendadak Yuma berpindah dimensi ke tempat pintu tersebut berada. Lalu terdengar suara orang berkata, "Bukalah." Yuma pun dengan sigap mengarahkan kalungnya yang berbentuk kunci menuju gerbang tersebut. Dan benar saja, gerbang tersebut terbuka. Tidak ada sesuatu yang terjadi, Yuma tetap hampir kalah oleh Shark dalam duel. Dan terhempas jauh. Lalu tiba-tiba ada seseorang yang berkata, "Berdirilah." Yuma melihat sosok tersebut yang berwarna putih. Ternyata itu adalah spirit. Spirit tersebut bernama Astral. Semenjak Yuma melihat Astral, tiba-tiba Shark juga menjadi aneh. Ada sesuatu aura kegelapan yang menyelimutinya. Astral berkata kepada Yuma bahwa itu adalah pengaruh dari kartu number. Oh iya, kartu number itu adalah kartu yang memiliki angka pada namanya, dan merupakan monster Axis yang kuat. Ternyata Shark dirasuki oleh kartu number, yaitu number 17 Revised Dragon. Shark berhasil melakukan Axis Summon number 17 tersebut ke field, dan menyerang Yuma. Ternyata apabila life point Yuma berkurang oleh kartu number, keberadaan Astral pun akan terpengaruh. Astral akan menghilang sedikit demi sedikit. Astral kemudian berkata ke Yuma, "Mengapa kau tidak lakukan Axis Summon juga?" Yuma berkata, "Aku tidak punya monster Axis." Astral berkata, "Itu di extra deckmu ada." Yuma melihat ke extra decknya, dan ternyata benar di sana ada kartu Axis, dan bahkan memiliki number juga. Yaitu number 39 Utopia. Singkat cerita Yuma melakukan Axis Summon untuk pertama kalinya. Dan muncullah kartu number 39 Utopia ke field. Dengan kartu S tersebut, Yuma berhasil mengalahkan Shark. Dan Astral menyerap kartu number dari Shark. Ternyata kartu number adalah ingatan dari Astral. Setelah Astral menyerap sebuah kartu number, ingatan-ingatannya akan kembali. Lalu Astral meminta tolong kepada Yuma agar selalu bersamanya dan membantu mencari ingatannya yang hilang yaitu dengan mengumpulkan kartu number. Shin beralih ke seorang hacker yang membuat virus komputer, di mana virus tersebut membuat kota kacau. Yuma pun mencari tahu siapa dalang di balik ini semua. Tak disangka-sangka ternyata dalangnya guru sekolah Yuma sendiri. Yuma tidak menyangka mengapa guru yang dikaguminya berbuat jahat begini. Ternyata itu adalah ulah kartu number. Guru Yuma telah dirasuki oleh kartu number. Singkat cerita terjadilah duel antara Yuma dan guru tersebut. Pak Guru melakukan Axis Summon kartu number, yaitu number 34 Terabyte.
Kartu tersebut membuat Yuma kewalahan juga, karena efek-efeknya. Yuma tentu tidak mau kalah, Yuma melakukan Exis Summon juga. Saat hendak mengambil number 39 Utopia, Yuma melihat bahwa di extra deck-nya juga ada number 17 Revised Dragon. Ternyata Astral mengambilnya saat Shark kalah dan dipindahkan ke deck Yuma. Tanpa tanggung-tanggung Yuma melakukan summon kedua monster number tersebut ke field. Dan duel sengit kembali terjadi. Ternyata Yuma berhasil mengalahkan Pak Guru. Dan Astral segera mengambil kartu number dari Pak Guru. Astral kembali mendapatkan ingatannya jika ia mengambil kartu number. Shin berpindah ke teman sekolah Yuma yang iri hati karena Yuma mendapat kartu number. Kita sebut saja teman Yuma ini Cebol. Di sini Cebol mempunyai rencana jahat, yaitu dengan mengedit foto Yuma dan membuat Yuma seolah-olah melakukan kejahatan. Tidak hanya di situ, bahkan si Cebol juga mencuri monster number Yuma, yaitu number 39 dan 17. Dalam duel, Yuma kesulitan melawan si Cebol. Karena semua monster es Yuma sudah dicuri. Tapi Astral memberi saran kepada Yuma, yaitu dengan memanfaatkan kartu Exis Baby Dragon. Dan benar saja saran Astral membuat Yuma menang, karena Baby Dragon bisa menyerang secara langsung ke life point musuh. Shin berpindah kepada Astral yang tengah menonton TV di tengah malam. Yuma merasa terganggu, karena besok ia harus sekolah. Tunggu dulu, kata Astral, aku seperti pernah melihat tokoh di dalam TV tersebut. Ingatan Astral yang samar membuatnya meminta Yuma untuk menemui orang tersebut. Singkat cerita, Yuma dan Astral menemui orang tersebut. Kita panggil saja Robin. Dan benar saja ternyata Robin adalah pengguna kartu number juga. Yuma berduel melawan Robin. Robin memanggil monster numbernya, yaitu number 28 Galaxy Queen. Yuma juga tidak mau kalah dan memanggil number 39. Pertarungan sengit pun terjadi, di mana semua monster saling beradu mekanik dengan mengandalkan efek masing-masing. Dan pada akhirnya Yuma berhasil mengalahkan Robin. Dan Astral menyerap kartu number milik Robin. Dan tentu saja Astral kembali mendapatkan ingatannya. Shin berpindah kepada Astral yang sedang diperlihatkan berada di suatu dimensi lain. Ternyata itu adalah dimensi di dalam kalung Emperor Ki milik Yuma. Di dalam kalung tersebut ada sebuah mesin gerigi roda, yang berjumlah 99. Ini sesuai dengan jumlah kartu number yang ada. Astral beranggapan bahwa ini pasti saling berkaitan. Shin berpindah ke Yuma yang sedang berada di sekolah. Salah seorang teman Yuma berkata, bahwa Yuma bukan tidak akan bisa menang melawan Shark pada waktu itu kalau bukan karena bantuan kartu number. Mendengar perkataan tersebut Yuma kesal, dan berniat membuktikan bahwa dia bisa menang tanpa kartu number. Yuma pun mengajak Shark berduel kembali, dan ia bertekad untuk tidak mengeluarkan kartu number. Duel antara Yuma dan Shark pun terjadi. Dengan taruhan kalung Emperor milik Yuma. Di sini Yuma berjanji tidak akan mengeluarkan kartu number. Duel sengit terjadi, dan Shark jauh lebih unggul daripada Yuma. Karena keadaan terdesak, Yuma mengingkari janjinya. Yuma mengeluarkan monster number 39 Utopia. Tapi Shark tidak gentar, karena Shark sudah mempersiapkan strategi. Shark melakukan Exis Summon monster yang dapat mentiadakan efek dari kartu number Yuma. Seketika Shark berhasil mengalahkan Yuma. Shark pun mengambil kalung Yuma. Tapi Shark teringat perkataan Yuma dahulu bahwa Yuma menganggap Shark adalah teman. Shark mengembalikan kembali kalung tersebut. Shin berpindah kepada gerombolan preman yang berniat mencuri kartu langka di sebuah museum. Preman tersebut merupakan adik kakak atau bersaudara. Dan keduanya terinfeksi oleh kartu number. Singkat cerita Yuma menghadang mereka berdua. Dan mengajak duel, dengan taruhan kartu number miliknya. Tapi preman tersebut mengajak Yuma untuk melakukan tag duel. Oh iya, tag duel adalah duel tim dengan dua orang. Tiba-tiba Shark datang dan menjadi teman Yuma untuk tag duel. Duel pun terjadi. Preman tersebut mengeluarkan kartu number. Dan Yuma juga mengeluarkan kartu number. Dalam duel ini sangat keren, masing-masing tim saling terkoordinasi antara teman satu tim. Saling membantu, dan saling melindungi. Yuma dan Shark kewalahan melawan preman tersebut. Setelah diteliti, ternyata preman tersebut melakukan kecurangan. Yaitu kartu di deck tidak diaduk, tidak dikocok. Jadi preman tersebut mengetahui kartu apa yang bakal datang selanjutnya. Pada akhirnya Yuma dan Shark menggabungkan kartu es mereka. Yaitu Black Ray Launcher dan number 39 Utopia.
Setelah kedua kartu tersebut bergabung akhirnya preman tersebut berhasil dikalahkan. Astral dengan sigap menyerap kartu number yang ada pada preman tersebut, dan mendapatkan sedikit ingatannya kembali. Scene berpindah ke sebuah mall, di mana ada seorang pencuri perhiasan yang tengah melakukan begal. Terdapat tanda aura kegelapan number pada pencuri tersebut. Sontak saja Yuma dan Astral pergi mengejar pencuri tersebut. Tapi tiba-tiba ada seorang yang terbang dari atas langit dan dapat menghentikan waktu. Semua orang di mall berhenti bergerak, kecuali Yuma dan pencuri. Mereka tidak terpengaruh efek waktu berhenti tersebut. Mungkin karena punya kartu number. Orang yang menghentikan waktu tadi memperkenalkan dirinya. Dia adalah Kaito sang number hunter, atau pemburu kartu number. Singkat cerita, Kaito berduel melawan pencuri tersebut dan berhasil mengalahkan pencuri tersebut. Kaito mengambil kartu number yang ada pada pencuri tersebut. Kaito dapat melakukan seperti yang Astral lakukan. Hanya saja saat Kaito mengambil kartu number dari targetnya, jiwa orang tersebut akan ikut terserap dan mengakibatkan orang tersebut menua. Melihat kejadian tersebut, Yuma dan Astral kaget bahwa ada orang lain yang mengoleksi kartu number selain mereka. Kaito pun pergi, mungkin aura number milik Yuma tidak terdeteksi olehnya. Scene beralih ke sebuah laboratorium, di mana di sana ada seorang dokter. Kita sebut saja Dr. Faker. Dan ternyata dokter tersebutlah yang menyuruh Kaito untuk mengoleksi kartu number. Alasan Kaito mengoleksi kartu number adalah karena Dr. Faker berjanji akan menyembuhkan adik dari Kaito yang menderita penyakit aneh. Sejauh ini Kaito sudah berhasil mengumpulkan 11 kartu number. Scene berpindah ke suatu jalan raya, di mana Yuma sedang berjalan-jalan dengan ceweknya. Kita sebut saja Kotori. Kotori ingin menyeberang jalan. Tapi tiba-tiba truk bermuatan 8.000 ton lewat dan hendak menabrak Kotori. Kotori pun berteriak seperti layaknya sinetron Indosiar. Tapi tiba-tiba waktu terhenti kembali. Buru-buru Yuma mendorong Kotori agar tidak naas terlindak truk. Melihat kejadian tersebut, Yuma kembali teringat akan kejadian di mall. Bahwa Kaito pasti berada di sekitar sini juga. Benar saja, Kaito sang pemburu number berada di depan Yuma. Singkat cerita, mereka pun berduel. Kaito sangat kuat, dia berhasil melakukan Exis Summon sebanyak 2 monster pada satu giliran saja. Yuma terdesak, bahkan setelah Yuma mengeluarkan kartu number 39-nya. Melihat keadaan tersebut, Astral memberi perintah kepada Yuma untuk mendengarkannya. Astral mengatur serangan Yuma dan menyerang Kaito. Tapi Kaito memiliki monster ngeri yaitu Galaxy Ice Photon Dragon. Semua strategi Astral terbaca oleh Kaito. Astral berkata, orang ini setingkat lebih tinggi dariku. Astral pun ketakutan terhadap Kaito dan menimbulkan trauma kepada Astral. Singkat cerita, pada saat Kaito hendak mengakhiri duel dengan satu serangan terakhir, tiba-tiba adik Kaito yang menderita penyakit tersebut tumbang. Melihat hal tersebut, Kaito menghentikan duel dan langsung pergi menuju adiknya. Astral dan Yuma kali ini terselamatkan, tapi tetap saja Astral mengalami trauma terhadap Kaito. Scene berpindah kepada Yuma setelah berduel dengan Kaito. Keadaan trauma tersebut membuatnya seperti orang linglung. Akhirnya atas saran dari nenek, Yuma disuruh pergi liburan ke sebuah kuil. Singkat cerita, Yuma dan teman-teman pergi liburan ke kuil. Ternyata dalam kuil tersebut dijaga oleh seorang kakek tua. Kakek tersebut merupakan duelis juga. Dan di dalam kuil tersebut terdapat patung-patung monster legendaris. Di sini kita bisa melihat Dark Magician, Blue Eyes White Dragon, Elemental Hero Neos, Red Eyes Black Dragon, dan banyak lagi kartu legendaris. Yuma pun diajarkan duel oleh kakek tersebut. Kakek mengajarkan kepada Yuma bahwa kartu kita bukanlah monster, melainkan teman. Dan jangan takut untuk berhadapan dengan lawan yang lebih tangguh. Selang beberapa hari Yuma di kuil tersebut, sambil bersih-bersih. Tiba-tiba kuil kedatangan seseorang. Ternyata orang tersebut adalah mantan murid dari kakek tua. Mantan muridnya menjadi jahat dan terobsesi akan kekuatan. Mantan murid tersebut berduel dengan kakek dan meminta kakek untuk memberikannya sebuah deck legendaris. Kakek tidak menyetujuinya, dan mantan murid tersebut berniat menghancurkan patung di kuil-kuil tersebut. Melihat peristiwa tersebut, Yuma tidak tinggal diam. Yuma menantang pria tersebut berduel. Singkat cerita, Yuma berhasil mendesak pria tersebut. Tapi tiba-tiba aura kegelapannya muncul, yang berarti ada sebuah kartu number pada pria tersebut. Kini keadaan berbalik setelah pria tersebut melakukan summon Exis. Yuma yang terdesak,
memutar pikiran untuk mengalahkan pria tersebut. Lalu Yuma teringat pesan kakek. Anggap kartu-kartu tersebut sebagai teman. Dan biarkan teman menuntun langkahmu. Singkat cerita Yuma berhasil mengalahkan pria tersebut. Sang kakek yang melihat potensi Yuma, memberikan sebuah deck legendaris kepada Yuma. Scene berpindah ke sekolah, di mana teman-teman Yuma sedang membahas tentang banyak orang yang tiba-tiba berubah menjadi tua. Dan rambutnya memutih. Mungkin ini karena kartu number. Akhirnya teman-teman Yuma sepakat untuk membuat grup dengan nama Number Detektif. Dan mulai menyelidiki tentang kartu number. Singkat cerita mereka malah pergi ke dukun dan minta menerawang tentang kartu number. Ternyata dukun tersebut memanfaatkan teman-teman Yuma untuk menjebak Yuma. Yuma ditantang berduel oleh dukun tersebut. Yuma pun menyetujuinya. Sebelum berduel, dukun tersebut berkata bahwa dia adalah anak buah Kaito yang ditugaskan untuk mencari kartu number. Mendengar nama Kaito, Astral langsung tersentak dan seperti trauma. Astral pun tidak konsentrasi dalam membantu Yuma berduel. Ditambah lagi dukun ini mempunyai kemampuan untuk mengintip kartu Yuma. Sudah seperti Millennium Eye milik Pegasus saja. Singkat cerita dukun tersebut mengeluarkan monster number-nya. Hal ini membuat Yuma kewalahan dan terpukul mundur. Yuma berusaha menyadarkan Astral dari traumanya. Ternyata setelah diteliti, dukun tersebut bukanlah anak buah dari Kaito, alias palsu. Hal tersebut membuat Astral kembali bersemangat dan membantu Yuma menang dalam pertarungan. Yuma dan Astral pun berhasil mengalahkan dukun tersebut dan Astral mengambil kartu number. Astral mendapatkan secerca ingatannya. Yuma dan kawan-kawan pun pergi meninggalkan rumah dukun tersebut. Di sisi lain dukun tersebut berkata, bodoh sekali mereka hanya mengambil satu monster numberku. Padahal aku masih ada satu kartu number lagi. Tiba-tiba Kaito datang, dan mengambil paksa kartu serta jiwa dukun tersebut. Dan ini membuktikan bahwa dukun tersebut memang bukan pengikut Kaito. Scene berpindah kepada Yuma dan Tetsuo yang sedang bertengkar hanya karena masalah sepele. Lalu pertengkaran itu menjadi tambah besar. Dan tanpa sengaja Tetsuo si gendut, menepis kalung Yuma. Saat kalung tersebut lepas dari leher Yuma, tiba-tiba ada monster yang datang. Monster tersebut merupakan kartu number yang sudah pernah ditangkap oleh Astral, yaitu number 96. Ternyata kartu number 96 tersebut bisa memberontak dan memasuki tubuh Astral. Astral berubah menjadi hitam dan jahat, karena kesadarannya dikendalikan oleh number 96. Tapi sebelum itu Astral menyuruh Yuma untuk menyerahkan kartu number 39 Utopia kepada Tetsuo. Yuma pun melakukannya. Hal ini bertujuan agar Tetsuo bisa berduel melawan Astral hitam, dan menyelamatkan Yuma dan Astral yang sudah dirasuki number 96. Singkat cerita duel sengit antara Tetsuo dan Astral hitam terjadi. Di sini Tetsuo sangat mahir dalam berduel dan mampu melakukan Exis Summon kartu S-nya Yuya. Setelah beberapa waktu akhirnya Tetsuo berhasil mengalahkan Astral hitam dan menyadarkan Yuma. Kini mereka pun berbaikan kembali. Scene berpindah kepada Kaito, di mana Kaito sedang berusaha meneliti tentang Emperor Ki kalung Yuma. Kaito pun pergi mencuri kalung Yuma, tetapi dihadang oleh Shark. Shark ingin membalas kebaikan Yuma, karena telah menganggapnya teman. Shark dan Kaito pun berduel. Di sini terjadi pertempuran yang sengit. Shark memasang jebakan untuk Kaito, kalau sewaktu-waktu Kaito melakukan Exis Summon. Tapi ternyata Kaito seolah mengetahui semuanya. Singkat cerita Kaito mengalahkan Shark. Dan Kaito mengambil jiwa Shark serta Emperor Ki milik Yuma kemudian membawanya pergi. Yuma yang kesal karena jiwa Shark dan kalung Emperor Ki diambil, meminta bantuan kepada Pak Guru yang ahli komputer untuk melacak keberadaan Kaito. Sementara Kaito sedang meneliti tentang kalung tersebut di laboratoriumnya. Singkat cerita Kaito berhasil masuk ke kalung tersebut, dan bertemu Astral di sana. Mereka pun berduel, tampak di sini Astral masih sedikit trauma kepada Kaito. Ternyata skill Kaito memang di atas Astral. Kaito sengaja menaruh spell card Falam keadaan tertutup yang seolah-olah itu adalah trap card. Melihat kartu tertutup tersebut Astral menjadi bimbang dan batal menyerang. Ternyata kartu yang di-set tertutup tersebut hanya sebuah spell card. Di sini Astral merasa kagum kepada skill duel Kaito, yaitu menipu lawan dengan kartu tertutup dan membuat lawan gentar. Di lain sisi, Yuma berhasil melacak keberadaan laboratorium Kaito. Yuma dan kawan-kawan pun bergegas ke sana untuk membantu Astral. Beralih ke duel Astral dan Kaito tadi.
Di sini Astral kalah telak dan hanya tersisa 400 life point. Akhirnya Yuma mendengar bisikan sekali lagi dari gerbang yang dahulu ia masuki. Bukalah sekali lagi gerbang ini, dan kau akan mendapatkan kekuatan Zexal. Yuma pun membuka gerbang tersebut sekali lagi. Dan benar ternyata Yuma mendapatkan kekuatan baru. Kekuatan tersebut dapat membuat Yuma dan Astral bergabung. Dan tentu saja monster baru juga keluar yaitu Chaos Number 38 Utopia. Singkat cerita setelah Yuma dan Astral bergabung, kini keadaan Kaito menjadi terdesak. Yuma yang hendak mengakhiri duel dengan serangan terakhir. Ternyata Kaito masih menyimpan satu buah trap card. Dan duel berakhir draw atau seri. Entah apa sebabnya Kaito mengembalikan jiwa Shark dan kalung Emperor kepada Yuma. Scene berpindah pada Kaito setelah pertarungannya melawan Astral dan Yuma. Di sini terlihat Kaito sedang berbicara dengan Dr. Faker. Dr. Faker menyuruh bawahannya untuk mengadakan turnamen dunia yang disebut WDC. Turnamen tersebut bertujuan untuk mengumpulkan seluruh duelis yang ada di dunia. Dengan tujuan utama yaitu untuk lebih mudah mengumpulkan kartu number. Singkat cerita turnamen WDC pun digelar. Seluruh duelis dunia hadir dengan keunikan deck masing-masing. Di sini terlihat Yuma berduel melawan banyak duelis baru. Ya meskipun ini tidak masuk ke dalam tajuk utama pencarian number, tapi duel ini lumayan bagus untuk ditonton. Apalagi banyak deck-deck aneh bermunculan. Kita lihat di sini Yuma bertanding melawan seseorang dengan deck soccer atau sepak bola. Dan tentu saja dimenangkan oleh Yuma. Duel selanjutnya Yuma dengan seseorang dengan deck alat berat. Pokoknya lucu deh. Duel dimenangkan oleh Yuma. Selanjutnya duel dengan seorang gadis dengan deck kereta apinya. Lalu ada duel dengan seorang paman-paman dengan deck tomatnya. Tentu semua pertandingan dimenangkan oleh Yuma. Nah, scene berpindah kepada beberapa orang di dalam ruangan. Nampak di dalam ruangan tersebut dipimpin seorang anak kecil yang memakai topeng. Kita sebut saja Trom. Nah, kelompok Trom ini ternyata juga sedang mengincar kartu number. Beberapa bawahan Trom tersebut dipanggil dengan sebutan 3, 4, dan 5. Sementara 4 adalah orang yang mengalahkan Shark di turnamen dunia sebelumnya. Mengetahui hal tersebut Shark yang awalnya tidak tertarik untuk ikut turnamen WDC, akhirnya memutuskan untuk ikut. Karena dia tahu di sana ada 4 yaitu musuh bebuyutannya di turnamen sebelumnya. Akhirnya Yuma, Shark, dan kawan-kawan melakukan banyak duel, untuk mengalahkan duelis-duelis lain, dan maju ke putaran semifinal. Scene berpindah kepada seorang buronan polisi, yang mana ternyata buronan tersebut merupakan sahabat dari ayah Yuma. Kita panggil saja Charlie. Yuma menyaksikan Charlie berduel. Ada yang unik dengan teknik duel Charlie, yaitu dengan memanfaatkan keberuntungan lewat dadu. Charlie terus melempar dadu dan hasilnya selalu 6. Hal itu membuat Charlie dapat dengan mudah memenangkan duel. Teliti punya teliti, ternyata Charlie dirasuki oleh kartu number. Yaitu kartu number 7, Lucky. Yang artinya Charlie dapat menyerap keberuntungan orang-orang di sekitarnya. Melihat hal tersebut, Astral menyuruh Yuma untuk berduel melawan Charlie. Dengan tujuan agar Charlie tidak menimbulkan kekacauan, dan juga tujuan untuk merebut kartu number 7. Singkat cerita duel pun terjadi antara Charlie dan Yuma. Pada duel ini, sekali lagi Charlie memperlihatkan duel menggunakan dadu. Dan benar saja hasilnya selalu 6. Hal ini tentu membuat Yuma kewalahan. Tapi ternyata ada satu cara untuk menghilangkan keberuntungan dari kartu number 7 tersebut. Yaitu dengan menunggu matahari terbenam. Yuma pun berhasil mengalahkan Charlie. Scene berpindah kepada teman-teman Yuma yaitu Tetsuo dan ketua kelas yang sedang berduel melawan 4. Di sana 4 bermaksud untuk mencari kartu number. Ternyata Tetsuo dan ketua kelas tidak memiliki kartu number. Hal ini membuat 4 marah, dan terus menyerang mereka menggunakan monster number-nya. Walaupun duel telah usai, entah bagaimana 4 masih bisa melakukan serangan kepada Tetsuo dan ketua kelas. Seolah-olah sedang menyiksa mereka. Tiba-tiba Shark datang. Shark sudah lama menantikan saat-saat panas begini, di mana pertarungan turnamen sebelumnya 4 melakukan kecurangan sehingga membuat Shark kalah. Oleh sebab itu Shark ingin balas dendam terhadap 4. Shark menantang 4 berduel, tetapi 4 mengatakan, temui aku di final sama dengan seperti sebelumnya. Dan 4 pergi. Shark mengejar 4, tetapi tiba-tiba datang seorang cewek dengan inisial nama Tri. Di sini ternyata Tri mempunyai misi khusus dari Trom yaitu membuat hati Shark menjadi jahat.
Dengan memberikan kartu number 32, Shark Drake. Duel pun terjadi antara Shark dan Tree. Di sini Tree melakukan Exis Summon monster number 32, Shark Drake. Tetapi monster tersebut berhasil diambil alih oleh Shark dengan sebuah kartu trap. Bagus, kata Tree dalam hati. Sesuai dengan rencana. Ternyata rencana Tree adalah memberikan kartu number kepada Shark. Yang mana jika seseorang dengan hati yang penuh dendam sedang memegang kartu number, maka kartu number dapat menguasai jiwa orang tersebut dan melakukan kejahatan. Awalnya Shark terhasut oleh kartu number tersebut, tetapi setelah Shark mengingat masa-masa dengan Yuma, akhirnya justru malah Shark yang berhasil mengendalikan kartu number 32 tersebut. Duel pun akhirnya dimenangkan oleh Shark. Dan kini Shark memiliki kartu number baru yaitu number 32, Shark Drake. Scene berpindah kepada seorang fotografer yang dimana setiap foto yang diambilnya dapat melihat masa depan. Ternyata fotografer tersebut mengikuti turnamen juga. Dia memanfaatkan hasil foto yang bisa melihat masa depan tersebut untuk mengalahkan duelis lain. Benar saja, apa yang difoto oleh fotografer tersebut menjadi nyata. Karena fotografer tersebut sudah dirasuki oleh kartu number 25. Singkat cerita Kotori atau cewek Yuma pergi menaiki balon udara festival. Dan ternyata fotografer mengambil gambar foto dari Kotori. Di sana terlihat bahwa balon udara akan mengalami kecelakaan. Mendengar hal tersebut Yuma harus segera menyadarkan sang fotografer dengan mengalahkannya. Jika kartu number berhasil dikalahkan maka efeknya akan berakhir. Yuma dengan tujuan menghentikan kecelakaan balon udara tersebut akhirnya berduel dengan sang fotografer. Sebelum duel ternyata fotografer mengambil foto Yuma. Dan di sana terlihat 6 buah foto yang memperlihatkan Yuma akan kalah dalam duel. Semua dijelaskan secara rinci oleh sang fotografer, mulai dari giliran pertama Yuma akan memasang kartu Go-Go-Go Golem. Giliran keempat Yuma akan melakukan Exis Summon number 39. Dan giliran ke-6 Yuma akan kalah. Namun Yuma tidak mau mengikuti alur takdir yang dibuat oleh fotografer tersebut. Dengan semangatnya Yuma tidak mengikuti rincian yang sudah disebutkan tadi. Malahan Yuma berhasil melakukan Exis Summon monster Chaos number 39. Dan akhirnya sang fotografer kalah, dan kartu numbernya diambil oleh Astral. Walaupun kartu number yang merasuki fotografer telah diambil, tetapi tetap saja kecelakaan balon udara tidak dapat dihindari. Karena memang mesinnya sudah rusak. Tiba-tiba datanglah Kaito dengan segenap kemampuannya membantu untuk menghentikan balon udara tersebut. Akhirnya semua selamat. Singkat cerita setelah kejadian itu, Kaito pergi menemui adiknya yang sedang sakit. Yaitu Haruto. Tapi karena terlalu banyak berduel, Kaito tampak tidak sehat dan jatuh. Melihat Kaito begitu, Haruto berpikir bahwa dia hanya menyusahkan kakaknya. Akhirnya Haruto pergi keluar dari kamar. Di jalan Haruto bertemu dengan Yuma dan Kotori. Mengetahui bahwa Haruto adalah adik Kaito, Yuma pun membawa Haruto ke rumah dengan maksud besok akan diantarkan kembali kepada Kaito. Di sini ternyata Haruto dapat melihat Astral. Dan Astral mengajarkan beberapa kebaikan kepada Haruto. Berpindah ke lain scene, terlihat Kaito dan beberapa bawahan dokter Faker kehilangan Haruto. Mereka segera mencari Haruto. Di lain sisi ternyata Haruto sedang bersama Yuma di atas sebuah gedung. Haruto ingin mengingat kembali kejadian-kejadian indah dengan kakaknya Kaito. Tetapi tiba-tiba ada sebuah pesawat datang dan membawa Haruto. Kita sebut saja orang tersebut Five atau dengan nama asli Chris. Seorang anak buah Trom. Ternyata Trom memerintahkan Chris untuk membawa Haruto untuk diambil kekuatannya. Ternyata selama ini Dr. Faker membuat eksperimen terhadap Haruto, dan Trom mengetahuinya. Oleh sebab itu Trom ingin mengambil alih kekuatan Haruto. Di sisi lain, Kaito dibantu oleh Yuma dan Kotori berhasil menemukan tempat persembunyian Trom. Tetapi tentu saja dihadang oleh bawahan Trom, yaitu Tree dan Four. Maka di sini terjadilah tag duel, atau duel tim antara Tree dan Four melawan Yuma dan Kaito. Pada tag duel ini diperlihatkan bahwa Tree dan Four sangat kompak dalam strategi. Sedangkan Kaito masih mementingkan diri sendiri. Ini terlihat Kaito dengan membabi buta melancarkan serangan efek damage kepada kawan maupun lawan. Kaito tidak memikirkan life point Yuma, yang terpenting baginya adalah Haruto. Ketika keadaan sengit, di mana Tree dan Four berhasil mendominasi pertandingan, Yuma mengorbankan life point-nya untuk melindungi Kaito. Dan itu terjadi 3 kali.
Melihat Yuma yang melindungi Kaito, Kaito pun akhirnya tersadar dan mulai bekerja sama dengan Kaito. Pada akhirnya Kaito berhasil melakukan summon monster dengan nama Neo Galaxy Ice Photon Dragon berkat pengorbanan dari number 39 milik Yuma. Dan duel pun dimenangkan oleh Yuma dan Kaito. Kaito menanyakan di mana Haruto, tetapi 3 dan 4 tidak menjawab. Kaito yang kesal akhirnya menggunakan kekuatan untuk mengambil jiwa serta kartu number mereka. Tetapi saat Kaito hendak mengambil jiwa 4, ada sebuah tato yang menghalanginya. Sehingga jiwa dan number dari 4 tidak bisa diambil. Begitu juga Astral yang mencoba mengambil kartu number dari 3. Astral tidak bisa mengambilnya karena mereka memiliki tato khusus buatan Trom yang melindungi mereka. Akhirnya Astral terpental. Sewaktu Astral terpental, secara tidak sengaja Tri dapat melihat Astral. Dan Tri kagum akan kekuatan pertemanan Yuma dan Astral. Akhirnya Tri pun mulai menguntit Yuma. Setelah mengalahkan Tri dan 4, lalu datanglah 5 yang menyerahkan Haruto kepada Kaito. Dan 5 juga berbicara kepada Yuma, bahwa ayahnya masih hidup. Dan sekarang berada di dunia astral. Singkat cerita Tri yang sudah berhasil menguntit Yuma, dan mendapatkan info-info mengenai Yuma, menantang Yuma untuk duel. Yuma yang mengira itu hanya duel biasa langsung setuju akan tawaran Tri. Tetapi duel tersebut adalah duel kegelapan. Yang artinya jika kalah maka jiwanya tidak akan kembali. Singkat cerita duel pun terjadi antara Tri dan Yuma. Di sini Tri sudah mendapatkan 2 kartu baru dari Trom. Sehingga dia mampu mendominasi pertandingan. Bahkan Tri yang sudah mampu melihat Astral menjebak Astral dan Yuma. Sehingga Yuma dan Astral berpisah. Menggunakan kekuatan tatonya, Tri melenyapkan Astral. Dan tentu saja Yuma juga terkena dampaknya. Yuma merasa ketakutan dan hendak menyerah dalam duel. Tapi teman-teman Yuma yaitu Kotori dan Tetsuo mulai menyemangati Yuma. Kemana Yuma yang selama ini kami kenal tidak pernah menyerah. Tiba-tiba Yuma bangkit dan bergabung kembali dengan Astral menggunakan kekuatan Zexal. Akhirnya Yuma dan Astral berhasil mengalahkan Tri. Beralih scene kepada Trom yang tampak kesal karena Tri sudah dikalahkan dan tertidur untuk selamanya. Lalu Trom mengumumkan kepada semua peserta turnamen WDC, bahwa Trom akan menghancurkan mereka semua. Singkat cerita, turnamen WDC sudah memasuki babak final, di mana yang tersisa hanyalah duelis-duelis hebat, yaitu Yuma, Shark, Kaito dan 2 rekannya, 4, 5, Tromdel. Akhirnya turnamen final pun dimulai. Pada turnamen ini memakai konsep menaiki kendaraan. Hampir mirip konsep Yu-Gi-Oh! 5D. Nah di sini para duelis berduel. Kita beralih ke pertandingan antara Trom dan rekan Kaito. Di sini Yuma secara tidak sengaja mengintip duel mereka. Untuk mengetahui taktik duel dari Trom. Pada duel ini terlihat rekan Kaito berhasil memojokkan Trom. Tapi ternyata Trom hanya berpura-pura. Trom ternyata memiliki kartu yang kuat, sehingga rekan Kaito dapat dikalahkan Trom. Selanjutnya duel antara 5 atau Chris melawan Kaito. Duel ini berlangsung sengit, masing-masing mengeluarkan monster andalan masing-masing. Tapi tiba-tiba Yuma secara tidak sengaja terlempar tepat berada di tengah lapangan duel. Hal tersebut tentu membuat duel terhenti. Yuma menanyakan tentang perkataan 5 waktu itu, tentang ayahnya Yuma. Dan akhirnya mereka bertiga pun ngobrol. 5 mulai bercerita, bahwa Dr. Faker adalah ayah dari Kaito. Dan 5 ingin membalaskan dendam karena Dr. Faker telah merusak keluarganya. Ternyata 3, 4, dan 5 adalah kakak beradik. Pada masa itu ayah dari 5 adalah rekan kerja dari Drum Faker ayahnya Kaito. Mereka bersama-sama mendalami penelitian tentang dunia paralel atau dunia astral. Tetapi penelitian itu selalu mengalami kegagalan. Pada suatu hari mereka berdua melihat ayah Yuma atau bernama Kazuma sedang berpetualang. Akhirnya Kazuma pun diundang ke dalam laboratorium Dr. Faker untuk membantu penelitian. Di sini Kazuma atau ayah Yuma berhasil memecahkan misteri tentang dunia paralel. Dan singkat cerita mereka bertiga melakukan perjalanan untuk mencari dunia paralel yang sudah diteliti sebelumnya. Pada suatu malam, mereka pun beristirahat. Di sini tampak ayah Yuma dan ayah Chris tengah berbincang-bincang mengenai keluarga masing-masing. Sedangkan ayah Kaito atau Dr. Faker malah asik sendiri dengan komputernya. Ternyata Dr. Faker sedang mengartikan sebuah artefak kuno. Di dalam artefak tersebut bertuliskan pesan yaitu, setelah 2 jiwa dipersembahkan, maka pintu akan terbuka. Sebenarnya ini adalah pengertian dari Exis Summon.
yaitu dengan menumbalkan dua monster atau dua jiwa, maka jembatan Eksis akan terbuka untuk menghasilkan monster yang lebih kuat. Tapi Dr. Faker yang salah mengartikan artefak tersebut dan malah menumbalkan Ayah Yuma dan Ayah Five. Akhirnya Ayah Yuma dan Ayah Five jatuh ke jurang dan entah bagaimana nasibnya. Sementara Dr. Faker akhirnya mendapatkan kekuatan dan melakukan percobaan eksperimen terhadap Haruto atau adik Kaito. Ternyata Ayah Five dan Ayah Yuma tidak mati. Mereka masuk ke dalam dunia astral. Dan singkat cerita Ayah Five berhasil kembali ke dunia nyata, terapi dengan wujud berbeda yaitu seorang anak kecil yang bernama Trom. Sedangkan Ayah Yuma masih terjebak di dunia astral. Mendengar cerita dari Five tersebut, Yuma sebenarnya sedikit kesal mendengar bahwa kehilangan Ayah Yuma disebabkan oleh Dr. Faker atau ayah dari Kaito. Tetapi bagaimanapun Yuma yang memiliki hati yang baik, tetap bersahabat dengan Kaito. Di sini duel pun dilanjutkan. Five berhasil menghajar Kaito hingga sekarat dan hanya menyisakan 100 life point. Di sini Five bercerita kembali bahwa yang mengajarkan Kaito berduel adalah dirinya. Ternyata setelah insiden tersebut, Five bekerja kepada Dr. Faker dengan tujuan untuk membalas dendam. Dan tanpa sengaja Five mengajarkan Kaito berduel pada saat itu. Singkat cerita Kaito dengan kartu terakhirnya mampu mengalahkan Five. Dan Kaito berkata pada Five, bahwa aku akan semakin kuat dan nantinya aku akan membuat perhitungan kepada Dr. Faker atau ayahku. Karena telah menjadikan Haruto bahan eksperimen. Mendengar perkataan Kaito tersebut Five memberi nasihat kepada Kaito, berhati-hatilah terhadap Trom. Karena dia dipenuhi ambisi untuk balas dendam. Akhirnya Five beristirahat di samping tree. Scene berlanjut duel antara Shark dan Four. Shark sudah lama menanti kesempatan untuk membalas kecurangan Four di turnamen sebelumnya. Akhirnya duel dimulai, di sini diperlihatkan field spell yaitu lautan magma. Hal ini tentu menyulitkan Shark sebagai pengguna deck water. Dengan berbagai cara akhirnya Shark bisa mengeluarkan Eksis number 32, Shark Drake. Tapi ternyata Four bukanlah lawan gampangan, apalagi Trom sudah memberi Four kartu spesial. Singkat cerita monster Eksis Shark berubah menjadi versi Chaos, yaitu Chaos number 32, Shark Drake Fisher. Akhirnya Four dapat dikalahkan oleh Shark. Duel selanjutnya antara Yuma melawan rekan dari Kaito, kita sebut saja si rambut merah. Di sini Yuma berhasil mengalahkannya, sehingga menjadikan kontestan yang tersisa hanya Yuma, Shark, Kaito, dan Trom. Singkat cerita turnamen memasuki final dan akan diselenggarakan esok hari. Tapi sebelum itu, ternyata Trom bertemu dengan Shark, dan memberi Shark tanda tato. Di mana Trom bisa mengendalikan Shark untuk kejahatan. Duel final pun tiba, kontestan pertama yaitu Yuma melawan Shark. Di duel ini Shark yang sudah dikendalikan Trom seperti membabi buta menyerang Yuma. Kedua monster es mereka keluar. Yuma mengeluarkan Chaos number 39 Utopia. Sedangkan Shark mengeluarkan Chaos number 32 Shark Fisher. Pertarungan sengit terjadi, dan pada akhirnya Yuma berhasil mengalahkan Shark dan menyadarkannya kembali. Pertarungan selanjutnya antara Kaito melawan Trom. Pada pertandingan ini Kaito tidak memberi ampun kepada Trom, karena telah membuat Haruto menderita. Di sisi lain Trom juga punya dendam terhadap ayah Kaito yaitu Dr. Faker. Duel sengit pun terjadi, dan pada akhirnya Kaito kalah oleh Trom. Semua number milik Kaito diambil alih oleh Trom. Selanjutnya adalah pertarungan Yuma melawan Trom. Di sini Trom memiliki banyak kartu number yang didapatnya dari Kaito. Dan Yuma juga memiliki banyak kartu number yang selama ini telah dikumpulkan. Ternyata di sisi lain Dr. Faker punya siasat jahat. Dia membuat sebuah field spell, di mana siapa yang bertarung di dalam field spell tersebut dapat langsung memanggil monster number dari tangan. Maka terjadilah pertempuran antara number melawan number. Pada pertandingan ini berlangsung sengit, semua number dikeluarkan oleh masing-masing kontestan. Singkat cerita Yuma kewalahan melawan Trom. Akhirnya Yuma bergabung dengan Astral untuk memakai mode Zexal. Nah pada akhirnya Yuma berhasil mengalahkan Trom. Setelah mengalahkan Trom, ternyata field spell yang dibuat oleh Dr. Faker menyerap mereka seperti lubang hitam yang menyerap apapun. Ternyata Dr. Faker bersiasat untuk mengambil semua number dari siapapun kontestan yang menang. Saat Trom hendak terhisap ke dalam lubang hitam, Yuma menyelamatkannya. Dari situ akhirnya hati Trom terbuka kembali untuk tidak membalas dendam.
Singkat cerita akhirnya Drumfucker berhasil mendapatkan seluruh kartu number. Tetapi Astral mengorbankan dirinya untuk mengambil dua monster number yaitu number 39 dan number 32. Kedua kartu tersebut diberikan kepada Yuma dan Shark. Duel terakhir pun terjadi, antara Dr. Fucker melawan Yuma, Shark, dan Kaito. Duel 1 melawan 3 terjadi. Singkat cerita ketiga anak ini mengeluarkan monster es masing-masing. Yuma mengeluarkan Chaos number 39. Shark mengeluarkan Chaos number 32. Dan Kaito mengeluarkan Neo Galaxy Ice Photon Dragon. Ternyata Dr. Fucker juga mempunyai monster number yang sangat kuat, yaitu number Earth Heart. Di sini pertarungan sengit terjadi, tapi pada akhirnya ketiga anak ini berhasil memukul mundur Dr. Fucker dan menyisakan life point sebesar 150. Dr. Fucker pun berteriak kepada Kaito, "Mengapa kau menghentikanku? Apakah kau tidak sadar, semua yang ku perbuat ini semata-mata untuk menyembuhkan Haruto. Number ini kukumpulkan untuk menghancurkan dunia astral. Aku telah membuat perjanjian dengan dunia Barian. Jika dunia astral hancur, maka mereka dari dunia Barian akan menyembuhkan Haruto." Mendengar ucapan Dr. Fucker, Kaito pun mulai menjadi ragu. Karena tujuan utama Kaito juga untuk menyembuhkan Haruto. Tapi pada akhirnya Yuma berhasil menyadarkan kembali Kaito. Dan apapun yang terjadi kami akan melindungi Haruto. Tiba-tiba Dr. Fucker dirasuki oleh iblis dari dunia Barian. Dan kembali melakukan pertandingan duel. Monster es Dr. Fucker pun berevolusi menjadi number Earth Heart Dragon. Pertarungan sengit kembali terjadi. Akhirnya Yuma dengan semangatnya bisa bergabung kembali bersama Astral dan memasuki mode Zexal. Semua monster pun bergabung untuk mengalahkan Dr. Fucker. Dr. Fucker akhirnya kalah. Tiba-tiba laboratorium hancur, dan membuat Dr. Fucker jatuh. Kaito pun langsung menyelamatkan ayahnya, karena dia tahu bahwa semua ini bukan salah ayahnya, melainkan hasutan dari iblis dunia Barian. Yuma dan Kaito saling berpegangan tangan menyelamatkan Dr. Fucker. Dr. Fucker bertanya, "Mengapa kau menyelamatkanku Yuma, padahal aku telah mengkhianati ayahmu?" Yuma hanya tersenyum. Dari senyuman Yuma terlihat sama wajah ayahnya yang juga ikut tersenyum. Tiba-tiba Trom kembali datang. Melihat keadaan mereka bertiga yang sedang kesusahan berpegang satu sama lain. Disinilah kesempatan Trom untuk membalaskan dendamnya kepada Dr. Fucker. Trom pun mengeluarkan tenaga terakhirnya dan mengarahkan kepada Yuma, Kaito dan Dr. Fucker. Ternyata itu bukan untuk menghancurkan, melainkan untuk menyelamatkan mereka. Akhirnya Dr. Fucker menyesali perbuatannya dan meminta maaf kepada Trom. Semua selamat dari runtuhan laboratorium tersebut dan semua kembali hidup bahagia. Dr. Fucker, Kaito, dan Haruto kini hidup bahagia. Trom, dan anak-anaknya yaitu 5, 4, dan 3 juga terlihat bahagia. Yuma dan kawan-kawan juga berkumpul dan terlihat bahagia. Akhirnya sebagai pemenang WDC, Yuma mengajukan satu permintaan, yaitu untuk berduel dengan Kaito. Duel terakhir pun terjadi. Dan di sini Yuma kalah melawan Kaito. Season 1 tamat.